Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, perkenankan saya di sini untuk menceritakan kisah keteladanan Sunan Kalijogo. Berikut kisahnya. Sunan Kalijogo lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Ayah dan ibunya yaitu Tumenggung Wilatikta dan Dewi Nawanggo. Ia memiliki nama asli Raden Mas Syahid dan juga mempunyai beberapa julukan seperti Lokajaya dan Pangeran Tuban. Raden Mas Syahid diketahui lahir ketika masa kejayaan kerajaan Majapahit sedang berada di ujung tanduk. Rakyat hidup dalam kesengsaraan setiap hari karena diwajibkan membayar upeti yang sangat tinggi. Saat menginjak masa muda, Raden Mas Syahid mulai prihatin dengan kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Dia menyaksikan sendiri tangisan bocah yang kelaparan dan ketidakmampuan orang tuanya dalam mengatasi rasa lapar anak-anaknya. Dia merasa harus bertindak dan aksi pertamanya dia lakukan di gudang kadipatennya sendiri. Dia mengambil berbagai bahan makanan dan membagikannya kepada rakyat secara diam-diam. Awalnya aksinya berjalan mulus, tetapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Penjaga kadipaten mulai curiga dan berhasil menangkap kasar Raden Mas Syahid ketika melancarkan aksinya. Mengetahui perbuatan anaknya, ayahnya marah besar lalu mengusir Raden Mas Syahid sebagai hukuman. Sebaliknya, dia merasa tidak gentar. Dia tetap melaksanakan aksinya. Bahkan bukan hanya mencuri, namun juga merampok serta membegal harta para bangsawan yang tinggal di daerah Tuban. Singkat cerita, beliau tetap mengikuti arah langkah kakinya sampai di kawasan Rembang, Jawa Tengah. Disinilah dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang mempunyai tongkat emas dan dia berniat untuk merampas tongkat tersebut. "Serahkan semua harta benda yang kau bawa itu, wahai lelaki tua." "Harta yang kupunya hanya tongkat ini, Nak." Dia pun berhasil merampas tongkat tersebut yang ternyata berubah menjadi tongkat kuningan. "Ternyata tongkat tak berguna, ini kukembalikan." "Jangan menganggap remeh suatu benda yang tampaknya sederhana, wahai anak muda," kata lelaki tua sambil memperlihatkan betapa saktinya tongkat itu mampu mengubah buah aren menjadi emas. "Wah, arennya berubah menjadi emas!" Dengan bernafsu, Raden Mas Syahid pun memanjat dan mengambil buah aren emas tersebut yang ternyata berubah menjadi buah hijau kembali. "Kamu permainkanku, wahai lelaki tua!" "Kau masih muda dan gagah, Nak. Kenapa melakukan seperti ini?" "Aku muak setiap hari melihat orang-orang menangis kelaparan tapi masih harus ditarik upeti." "Aku paham perasaanmu, Nak. Tapi tahukah kau, Nak, perilaku itu ibarat mencuci pakaian yang kotor memakai air kucing yang hanya akan membuatnya semakin kotor. Bertaubatlah, Nak." Melihat kedalaman ilmu dan kearifan Sunan Bonang membuat ia ingin berguru padanya. Sebagai seorang murid, dia sangat patuh. Bahkan pada saat Sunan Bonang memintanya untuk menjaga tongkatnya, dia tidak pernah beranjak sedikit pun dari tempatnya hingga Sunan Bonang datang kembali. Saking khusyuk dan lamanya bersemedi, tubuhnya tertutup oleh tanaman merambat dan semak belukar. Setelah berguru dengan Sunan Bonang, ia mengikuti jejaknya dalam berdakwah dan menyukai seni. Beliau memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam budaya yang dipegang kuat oleh masyarakat Jawa. Mereka yang pada dasarnya menyukai wayang mulai tertarik dengan pertunjukan wayang yang digelarnya. Apalagi dia tidak memungut biaya pada masyarakat dan hanya dimintai untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. "Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Akhirnya, masyarakat Jawa yang pada saat itu masih menganut paham animisme secara perlahan mulai menerima ajaran Islam yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo. Dia juga menggunakan kesenian lainnya seperti tembang. Salah satu tembang ciptaannya yaitu Lir Ilir. Berikut ini cuplikan lirik lagunya. "Lir ilir, tandure wes sumilir, tak ijo royo royo
sengguh penganten anyar. Caangon bocah angon penek no blimbing kui lunyu lunyu penek no kanggo mbasu dodo tiro dodo tiro dodo tiro kumitir bedah ing pinggir dondo mono lumatono kanggo sebong mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo surako surahiyo. Dalam tembang ini tersiratkan makna bahwa kita harus bangkit dari kesedihan, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dan mengumpulkan amal baik sebanyak mungkin. Itulah sekilas kisah tentang Sunan Kalijogo. Banyak sekali hal yang dapat kita teladani seperti kepeduliannya, kegigihannya, dan keteguhannya. Serta cara beliau menyampaikan dakwah dan mengambil hati para pengikutnya dengan cara yang menarik dan kreatif, tanpa memaksakan kehendak. Hal inilah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa menghadapi tantangan zaman yang semakin beragam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian cerita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.